I have really good memories from Motegi, podium in MotoGP, really great race in Moto2. So Motegi Grand Prix, it will be fun. Hopefully it will be sunny, or at least no rain, but I'm really looking. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, sekali lagi kita dibikin kaget ya. Semuanya kaget dengan penampilan Marc Marquez di Motegi kemarin. Dan banyak sekali ternyata yang minta supaya IBB sebelum race ya. Hari ini kan sampai jangan lupa nih, hari ini jam 1, jam di Jepang itu nggak sama dengan Eropa. Eropa biasanya jam 7 malam. Kalau di Jepang itu nanti race-nya jam 1-an. Informasi buat sampean semuanya, sebuah gebrakan luar biasa dari Marc Marquez yang membuat semuanya tercengang, Cak, semuanya kaget. Karena kita tahu bahwa kondisi Marquez masih belum recovery. Jadi ototnya masih harus diperkuat, dan juga beberapa kali Marquez kita lihat ternyata di dalam pedok mereka ya. Jadi di pedok HRC, Marquez harus merendam bagian lengannya supaya mendapatkan kehangatan. Karena di sana cuacanya dingin dan juga otot-ototnya masih terasa ngilu. Oleh karena itulah, Cak, kita cukup kaget sebenarnya. Bagaimana bisa Marquez meraih pole position? Ini adalah sebuah raihan yang luar biasa. Ini artinya Marquez bisa pecah telur, Cak. Setelah 3 tahun lamanya tidak pernah pole, setelah terakhir di Motegi 2019, pada akhirnya kemarin Marc Marquez mampu meraih pole position. Ini artinya apa, Cak? Marquez sudah mengumpulkan 63 kali pole, kemudian juga akan menjalani startnya yang 150 kali di ajang balap MotoGP. Jadi, Cak, sebagai informasi buat teman semuanya, kemarin pada saat kualifikasi dan juga free practice di Motegi, cuacanya luar biasa ekstrim. Karena beberapa informasi mengenai perkiraan cuaca bahwa Motegi berpotensi diserang typhoon, walaupun ternyata alhamdulillah kemarin aman. Akan tetapi hujan kemarin membuat akhirnya pada free practice ketiga dibatalkan. Dan free practice pun akhirnya langsung diganti dengan kualifikasi. Kondisi di sana, aspalnya cukup dingin. Kita lihat tergenang air walaupun para steward untuk membersihkan aspal. Akan tetapi genangannya masih berpotensi membuat para pembalap harus hati-hati, itu intinya. Karena berpotensi crash kalau tidak hati-hati. Dan kemarin kita perhatikan, ternyata pada kondisi wet, bisa kita simpulkan. Yang cukup mentereng adalah Brad Binder, kemudian Jorge Martin, dan juga Zarco. Dan kita ngelihat ternyata Fabio tidak bisa berbuat banyak pada kondisi cuaca basah di Motegi. Pecco apalagi, Pecco sama sekali tidak bisa nyodok di 5 terbaik, nggak bisa. Sepertinya Pecco tidak mendapatkan traksi yang diinginkan karena memang informasinya di Motegi kemarin traksinya sangat low traction. Ini yang membuat semua pembalap merasakan kesulitan. Dan disinilah ternyata Rainmaster yang membuktikan bahwa Marquez masih the best. Karena kenapa, Cak? Pada kondisi cuaca yang basah, para pembalap ini harus menggunakan semua feelingnya dengan sangat akurat. Mungkin ada traksi kontrol, oke, Cak. Akan tetapi traksi kontrol bukanlah kunci utama. Selain elektronik yang sempurna, akan tetapi pada saat wet race atau pada saat kondisi yang sangat basah, para pembalap harus memiliki feeling yang sangat kuat dalam membuka gas, dalam memilih racing line. Dan ini juga diakui ternyata sekelas Sylvain Guantoli sampai mengatakan bahwa dia seperti binatang, sampai kayak gitu, Cak, bosonya. Jadi artinya apa? Marquez ini disebut sangat-sangat presisi dalam memilih racing line. Marquez bisa sangat-sangat akurat dalam menentukan titik breakingnya dan kemudian juga keluar tikungannya. Oleh karena itulah, Cak, secara umum pun kalau kita perhatikan Honda ini masih suffering, akan tetapi Marquez luar biasa. Dan ternyata, Cak, sampean tahu nggak, Fabio Quartararo serta Jack Miller mengatakan bahwa dia nggak percaya bahwa Marquez ini tidak bisa berjuang. Soalnya Marquez mengatakan bahwa ini masih prematur, kalau kepada kondisi dry kita nggak mungkin. Marquez mengatakan dia pesimis. Akan tetapi ternyata Jack Miller dan Fabio juga merasa tidak percaya akan hal itu. Nah,
Pernyataan lengkap masing-masing pembalap sudah IWB siapkan. Berikut kata Marc Marquez pasca sabet pole position di Motegi. Tentu saja aku sangat senang bisa kembali meraih pole position, tapi ini hanyalah pole position pada kondisi basah. Hanya saja dalam situasi yang kami hadapi sekarang, kami masih berjuang. Hasil ini jelas membuat kami gembira karena kami butuh pencapaian kecil, motivasi kecil dalam pedok. Aku mencoba menyerang dan aku melakukan lap time yang bagus. Aku tidak terlalu ngoyo dalam mengendalikan motor dan itu ternyata cukup untuk membuatku berada di posisi depan. Jujur, di kondisi basah, aku merasakan titik lemah motor berkurang dan aku bisa mengambil keuntungan dari situasi itu. Tapi race nanti jika kering akan menjadi cerita yang berbeda. Kami akan kembali ke tempat alami kami saat ini. Tentu saja, aku ingin berada di 5 besar atau bahkan berjuang untuk podium. Tapi ini bukan waktunya. Namun jika aku memiliki kesempatan kecil, aku akan mencoba. Karena itulah karakterku dan masih sama ketika pertama kali gabung di MotoGP. Tapi nanti akan menjadi balapan yang sangat panjang. Aku sudah merasa sejak Jumat, aku akan kesulitan untuk konsisten dan menyerang di semua lap. Tapi kita akan lihat. Itu konfirmasi Marquez, Cak. Jadi tetap ya, Marquez menggarisbawahi jangan terlalu pongah dulu, jangan terlalu happy karena ini baru full pada kondisi wet atau basah. Nah, itu konfirmasi Marquez. Ini artinya apa? Marquez sepertinya mengatakan ya bahwa dia tidak tidak pede lah dengan kondisi dry karena dia merasa secara otot dan secara tenaga kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan jika pada long duration race. Itu yang digarisbawahi oleh Marc Marquez. Dan memang, Cak, kalau kalkulasi putaran lap nanti akan digelar kalau nggak salah sekitar 24 putaran, sehingga ini akan menyulitkan Marquez. Ini dari opini pribadi. Race pace akan bisa dijaga mungkin 15 lapan, tapi jika di atas itu IWB nggak yakin si Marquez bisa bertahan. Akan tetapi, jika nanti pada kondisi basah race-nya bisa saja berbeda. Jadi kita harus lihat pada kondisi basah, berpotensi Marquez akan juara atau masuk podium minimal. Tapi pada kondisi kering akan sangat kesulitan bagi Marquez untuk bisa masuk ke podium. Akan tetapi jika dia bisa masuk podium, benar-benar IWB speedless. IWB bakal, waduh, udah deh. IWB bakal begini sama Marquez, luar biasa kalau memang benar demikian. Nah, tapi Cak, yang menarik adalah pernyataan Fabio Quartararo dan juga Miller berbeda, Cak, dengan yang dikatakan Marquez. Marquez mengatakan bahwa dia pesimis ya, dia tidak akan mampu, dia masih berjuang dan sebagainya. Akan tetapi ternyata Fabio memberikan opininya yang berbeda. Opininya cukup menarik karena dia yakin Marquez akan di depan. Berikut kata Fabio Quartararo pasca melihat Marc Marquez raih pole position di Motegi. Marquez dia kuat. Dia bisa torehkan lap time kisaran 1 menit 45 sampai dengan 1 menit 45,1 dengan ban belakang medium pada kondisi kering di hari Jumat. Time attackingnya di kisaran tersebut, tapi 1 menit 45,1 dengan medium sangatlah kencang. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki kekuatan dan memulai dari pole. Jadi aku rasa kamu bisa menaruh koin padanya untuk kemenangannya. Itu seru Fabio Quartararo. Dan ternyata Kang Mas ya, menarik lagi adalah ini emang lucu sih. Jack Miller, justru emang kalau kita ngomongin Jack Miller ini adalah pembalap yang nyablaknya apa adanya. Dan Miller mengatakan jangan percaya sama Marquez kasarannya, dia sudah mengatakan itu 1000 kali tapi tiba-tiba dia di depan. Nah, ini kata Jack Miller yang IWB translate dari MotoGP. Berikut kata Jack Miller. Aku melihatnya baik-baik saja dan tentu saja dia adalah Mark. Pasti di hari Minggu dia akan membuat perbedaan. Aku tidak tahu apakah ada masalah kebugaran di bahunya karena trek ini memang menguras tenaga. Banyak pengereman keras, harus banyak menekan serta menggunakan lenganmu untuk menjaga ritme. Akan menarik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Tentu saja, dia mengatakan dia tidak siap bertarung. Tetapi kalian tahu, dia mengatakan itu 1000 kali sebelumnya. Jadi, aku rasa dia akan menjadi ancaman. Ditambah Pecco, Fabio, banyak yang bagus di sini. Enea Bastianini cukup sulit di Motegi, tetapi kami tahu dia selalu memiliki kecepatan saat balapan. Bahkan KTM, Binder biasanya juga kuat saat race. Aku pikir akan ada beberapa pembalap yang bertarung di depan, karena kami semuanya sudah hampir 2 tahun tidak membalap di sini. Jadi ini akan menarik. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi hari ini, dan aku menyukainya. Yes, itu kata Jack Miller. 1000 kali Marquez selalu mengatakan demikian, tapi tiba-tiba di depan. Dia baru 2 kali loh race. Dan pertama Aragon kemarin gagal. Baru berapa putaran, berapa tikungan. Dan tiba-tiba sekarang pole positionnya artinya apa? Secara skill memang luar biasa. Precise, kemudian juga dia mampu mengontrol semuanya. Karena tidak semua pembalap, Cak.
bisa geber motor pada kondisi basah, dan ternyata Marquez melakukannya. Nah, dari semua opini tadi, para pembalap tadi, ternyata Marquez juga merespon. Marquez mengatakan bahwa, loh, kok ora percaya piye? Nah, ini dia kata Marquez yang lebih terjemahkan juga dari MotoGP, berikut katanya. Mereka tidak mengerti pada hari Jumat bagaimana aku membalap. Maksudku, jika balapan 10 lap, aku akan mengatakan oke, ya levelnya ada, kecepatannya ada. Tapi untuk 24 balapan, aku belum siap. Aku sudah mengerti sejak hari Jumat bahwa aku tidak siap untuk menyerang semua lap. Jadi aku harus tenang, karena di Aragon aku bisa membalap seperti yang aku inginkan dan tetap konstan. Tapi di sini masalahnya adalah aku tidak bisa menggunakan semua energiku di lap awal. Kecuali pada kondisi basah, ya, karena hari ini aku bisa menggunakan posisi lenganku dengan cara yang sempurna. Bisa mengerem seperti yang aku inginkan, masuk, merebahkan motor, dan aku sangat senang tentang itu. Aku bisa membalap dengan baik pada kondisi basah, karena penggunaan tenaga dan otot lebih sedikit dan aku bisa menjaga posisi lenganku dengan sesuka hatiku. Pada kondisi kering segalanya menjadi lebih sulit karena aku masih belum siap untuk menyerang di semua lap. Jujur, hingga sekarang pun aku masih belum bisa memahami apakah kemampuanku bisa pulih 100% khususnya di bagian lengan. Karena mereka telah membedah lenganku di 4 tempat berbeda. Jadi ototnya juga rusak dan kita tidak tahu apakah bisa maksimal, kita belum tahu. Nah, itu dia Cak, perkataan Marc Marquez yang memberikan semacam konfirmasi bahwa apa yang dirasakan ya memang pembalap lain nggak bisa ngerasain. Dia yang merasakan, dan saat ini proses recovery masih berjalan. Dan apapun itu Kang Mas, kita memberikan acungan jempol buat Marc Marquez karena dengan ini maka dia mengoleksi 63 pole position selama karirnya di MotoGP dan juga 150 kali start di MotoGP. Ini luar biasa menurut IBB. Dan 2 tahun ya, 2 tahun kan absen, tiba-tiba datang lagi, kemudian operasi lagi, dan sekarang datang lagi pun memberikan semacam gebrakan yang membuat kita harus akui bahwa Marc Marquez adalah sosok pembalap yang luar biasa. Dan gini Kang Mas ya, pada kondisi basah, sekali lagi WB sangat yakin Marquez bisa di depan. Tapi pada kondisi kering, kita belum tahu akan seperti apa. Kita lihat start hari ini cukup random Cak, yang berebut klasemen title, di mana kita lihat Alex Espargaro di start di posisi ke-6, kemudian yang kedua adalah Fabio Quartararo harus start di posisi 9, dan kemudian yang paling terpuruk adalah Pecco yang harus start dari posisi ke-12. Jadi ini akan menjadi semacam tontonan menarik karena jika kondisi kering, maka semuanya bisa saja berubah. Semuanya bisa berubah. Binder bagus pada saat wet, belum tentu nanti pada saat race dia akan bagus karena kemarin masih mengeluh tentang breaking point ya, kestabilan braking, dan mereka terus improve. Mereka terus berusaha memperbaiki. Sementara Viñales saat ini juga sangat menarik karena Viñales juga konsisten Cak. Kita lihat nanti. Jadi secara umum Cak, kalau kita lihat Motegi ini memang semuanya punya kans. Dan kenapa Bastian ini kurang cemerlang? Karena memang baru kali ini nih jajal Motegi. Jadi kalau sama komen, kok Bastian ini jadi terpuruk banget? Ya memang Cak, ini kan dia hitungannya Rocky nih di sini. Jadi hitungannya baru pertama jajal Motegi. Makanya ya dia masih gimana ya, mencerna lah kayak apa sih tikungannya, breaking point-nya dan sebagainya, race yang lainnya yang bagus di mana. Jadi semuanya pasti sulit buat Bastian ini, akan tetapi kita nggak bisa coret, kita lihat saja seperti apa nanti. Dan yang terakhir, informasi buat sama semuanya yang bikin kita kaget, sepertinya Yamaha ngamuk Cak, gendeng teran Kang Mas, lagi mana enggak. Mereka sudah nggaet namanya insinyur ya, insinyur Formula One, mantan Ferrari dan Toyota, yakni Luca Marmorini. Dan jebule Kang Mas, yang terbaru informasi dari MotoGP bahwa Yamaha ternyata menggait atau menarik insinyur yang juga sangat piawai di Suzuki Star, yakni Tom O'Kane. Kenapa kita bilang edan? Masalahnya Tom O'Kane ini adalah sosok yang sangat berkontribusi besar dalam pengembangan GSX RR. Dia adalah insinyur yang benar-benar terlibat langsung di dalam pedok. Jadi semua data-data dari GSX RR diolah, kemudian juga bagaimana membuat motor ini kencang. Dia orang yang berpengalaman di bidangnya, karena Tom O'Kane adalah salah satu insinyur yang pernah bergabung dengan tim robot di tahun 1980-an bersama Yamaha. Setelah itu baru dia tidak di Yamaha, dan baru sekarang dia akan kembali ke Yamaha setelah sebelumnya bergabung dengan Suzuki sejak 2019. Jadi Tom O'Kane ini adalah insinyur, salah satu juru kunci yang sangat penting di tubuh Suzuki. Dan ternyata secara jeli Yamaha melihat bahwa dia adalah aset nih, aset yang luar biasa. Dan Tom O'Kane adalah salah satu insinyur di pedok MotoGP yang mempunyai gelar doktor. Jadi memang bukan abal-abal Kang Mas.
Jadi itu aja informasi buat semen semuanya. Semoga berguna dan seperti biasa teman-teman suka video semen like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat lima waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.